ولجل الغيب ونقضى ونجل ووكاك من ومن لم يوكل على رسوله فقد هدى الكتاب وتتلون ويقال وإنسان فتصدق والبدء ذات الله يفتح علينا وتعالى عليكم وزوجا من الله وتعالى من وزاد من عالم علم الخير والقرآن وآية ما أنزل سيدنا وقبل ما أنزل سيدنا قبل ما أصبح بهذا الكتاب شيخ ومن وجه مشرقنا وعلمنا وعسيرنا في الزكاة القرآن والمجد ومعلم الله ورسوله والبدء بسمنا وصدق وصدقنا ورسولنا ورسوله حصان سورة الله وأن الله تغشاه من الرحمة والمغفرة والنعمة علينا ورضاته وأنصاره وأنواره وعلينا والأحاد بالدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا بأخذه ورزقنا وحفظنا ويتوفر على بلادهم ويشفي برزقة بخير والمعافي بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة 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 تنال بسرها حفظ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والشارح نفعنا الله به وبعلومه وبركاته Summa nusikha kemudian disalib kemudian disalib apa wahyu apa ayat biqaulihi dengan firman Allah tayassara minhu wa aqimus salata ayat faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata faqra'u maka bacalah oleh kalian semua faqra'u maka bacalah oleh kalian semua ma akan ayat salat as-salata alaihi atas kanjeng Nabi apa rakaatani 2 rakaat
bil ghadati pada waktu pagi-pagi alias subuh, wa rak'atani dan 2 rakaat bil asyiyati pada waktu isya, waktu malam. Tsumma nusikha, kemudian disalib, kemudian diamandemen apa wahyu, bi'ijabis salawatil khamsi, dengan memenuhi salat yang 5 waktu. Bi'ijabis salawatil khamsi, dengan memenuhi salat yang 5 waktu. Fi lailatin masrahu, fi lailatin masrahu, pada malam Isra, pada malam Isra-nya Kanjeng Nabi, pada malam diperjalankannya Kanjeng Nabi. Wa mata, dan meninggal, wa mata dan wafat siapa? Abu Thalib bin Abu Thalib, fi nisfi Syawalin, pada pertengahan bulan Syawal, min ashiril bi'sati, dari 10 kenabian, tahun kenabiannya Kanjeng Nabi. Fi nisfi Syawalin, pada pertengahan bulan Syawal, min ashiril bi'sati, dari 10 tahun kenabian, atau dari tahun 10 kenabian. Wa autihi, dengan sebab kematiannya Abu Thalib, bimautihi, bimautihi, dengan sebab kematiannya Abu Thalib, apa ar-raziyatu, apa ar-raziyatu musibah, apa ar-raziyatu musibah. Watalib, watalib, dan mengikuti hu akan Abu Thalib, watalib dan watalat dan mengikuti hu akan wafatnya Abu Thalib siapa? Khadijatu, Sayyidatuna Khadijah, ba'da salasati ayamin, setelah 3 hari, ba'da salasati ayamin, setelah 3 hari. Wasyadda, dan banget, wasyadda dan dahsyat, wasyadda dan banget, apa al-bala'u, apa al-bala'u, ujian, alal muslimina, terhadap orang-orang Islam, alal muslimina, terhadap orang-orang Islam, urahu, 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 akan semua musibah, akan semua musibah, akan semua musibah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayuhat thalabah, para santriwan, anak-anakku sekalian, para musyawarah Quran, para hifdzil Quran, para talibin dan talibat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahat di dunia wal akhirah. Kita melanjutkan pengajian kitab Madarijus Sa'ud, kitab yang merupakan syarah daripada kitab Al-Barzanji, di mana kitab Al-Barzanji ini pure menjelaskan tentang sejarah kehidupan, biografi kehidupan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai kepada makro dari bagian daripada wa awwalu man bihi minar rijal. Dari makro yang pertama, jangan ngobrol, ngobrol. Yang paling pertama, makro yang menjelaskan tentang as-sabiqun al-awwalun, golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun artinya golongan, as-sabiqun orang yang terdahulu, al-awwalun lagi orang yang awal. As-sabiqun al-awwalun itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang al-mubasysyirina bil jannah, orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari alladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dengan segala Allah memberikan ridhonya kepada as-sabiqun al-awwalun. Kita tahu bahwa as-sabiqun al-awwalun dari golongan orang-orang dewasa atau dari kalangan yang dewasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari golongan perempuan siapa? Sayyidina Khadijah. Golongan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dan juga termasuk Sayyidina Utsman. Ya, pokoknya yang termasuk 10 orang. Allah menitip salam melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Kanjeng Nabi, dan berita informasi tersebut menjelaskan tentang surga titip salam kepada 10 orang tersebut untuk masuk, dijamin masuk surganya. Nah, kita sampai kepada kemudian metode perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, yang kita ketahui dengan Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama, yang ketika itu Kanjeng Nabi berada di Gua Hira. Ketika Kanjeng Nabi berada di Gua Hira, kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ini menjadi penanda dimulainya atau diangkatnya Kanjeng Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Nah, setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan dimulainya atau dengan diberikannya wahyu yang pertama, kemudian metode yang dakwah yang dibawa atau yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu dakwahnya secara rahasia, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi door to door, beliau ketika bercengkrama ngobrol dengan sesama teman atau ini, kemudian diajak, kemudian secara sembunyi-sembunyi masuk ke silaturahmi, ke rumah koneksinya, rumah kenalannya, diajak. Ya, ketika mereka ikut bersama Kanjeng Nabi, kemudian sampai titik kumpul para sahabat-sahabat ketika itu, karena perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi melalui dakwah yang secara rahasia. Kanjeng Nabi belum menerima wahyu untuk dakwah secara terang-terangan. Kanjeng Nabi berdakwah mengajak para suku-suku yang ada di Jazirah Arabia ketika itu, ya, Jazirah Arab ketika itu. Kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Tadinya Kanjeng Nabi itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi enggak memaklumatkan, enggak proklamir, enggak enggak mengumumkan, enggak mengiklankan. Dakwahnya itu sembunyi-sembunyi. Jika seorang siapa yang kira-kira kompeten yang bisa diajak, kemudian secara rahasia. Nah, mulai turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya fasda', maka terang-teranganlah kau bima tu'mar, terhadap wahyu yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau
'anil musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Dengan turunnya ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ini menandakan metode dakwahnya Kanjeng Nabi dilakukan secara terang-terangan. Ketika itu stabilitas politik yang ada di Arab, yang ada di Jazirah, ya di Mekah itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi berdakwah secara rahasia. Tetapi setelah turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ini menjadi pertanda bahwa perintah Kanjeng Nabi berdakwah, mendakwahkan Islam, ya, mengajak para umat yang ada seluruh suku yang ada di Mekah itu untuk menyembah kepada Allah, ya, untuk mengimani kepada Allah, ya, dengan secara terang-terangan. Ketika dan untuk tidak menyembah berhala-berhala yang dilakukan oleh para orang-orang mayoritas suku Quraisy, ya, mayoritas suku-suku yang ada di Jazirah Arab, untuk tidak menyembah Tuhan berhala, melainkan menyembah kepada Allah. Nah, ketika disampaikan secara dakwahnya terang-terangan, beliau ketika berdakwah itu secara terang-terangan, secara jelas, itu terkadang beliau naik ke bukit Sofa, langsung, "Hai ayyuhal hadirun, ya ayyuhal mustami'un, semuanya disebutkan, diajak. Ketika para orang-orang yang ada di situ mendengar seruan Kanjeng Nabi, mereka mendatangi Kanjeng Nabi. Nah, ketika mereka berkumpul mengerumuni Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi memberikan dakwah. Ketika itu ada yang menerima, ada yang tidak. Kebanyakan yang menolak ajakan, yang menolak dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu dia di antaranya. Nah, terus kemudian sampai perlawanan atau penghalangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang, mengingkari ajaran dakwahnya Kanjeng Nabi, sehingga mereka dengan terang-terangan memusuhi Kanjeng Nabi. Bukan hanya memusuhi saja, propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Kanjeng Nabi itu melalui teror, melalui propaganda, melalui perundungan, digangguin. Ada kumpul-kumpul orang yang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, udah orang yang sudah beriman kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi, digangguin. Ada yang disiksa dan lebih parah lagi, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ada lagi yang terjadi Bilal bin Rabah, ya, yang diperdagangkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Nah, kemudian berjalannya ketika itu turun wahyu. Apa wahyunya? Yaitu untuk menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat sebagian dari waktu malam, ya. Jadi sepanjang malam. Jadi kita tahu tuh, ya, perintah melaksanakan sholat, wahyu yang pertama yang diberikan kepada Kanjeng Nabi adalah perintah melaksanakan sholat sepanjang malam. Itu pertama kali. Sebelum kita kenal, sebelum kita mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu, bahwa perintah pertama melaksanakan sholat kepada Kanjeng Nabi yaitu perintahnya itu sebagian dari jam atau waktu malam, ya, sebagian dari waktu malam. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Wahai ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, dirikanlah
al-laila pada waktu malam, illa qalila, melainkan sebagian. Nah, makanya perintah itu ya ketika itu saya itu hanya sebagian. Ya, bisa menurut para mufassir diterangkan ada dari jam 12 sampai subuh. Ya, ada lagi yang mengatakan yang lainnya. Nah, perintah Rasulullah itu seperti itu. Tiap-tiap malam qumil laila illa qalila. Kemudian sampai turun wahyu ayat Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Dan bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu dan dirikanlah salat. Nah, apa ceritanya di amandemen ya, ayat yang menjelaskan tentang perintah salat di sebagian malam itu kemudian diamandemen, dihapus ya, berlakunya dengan diberlakukannya apa? Wa furiḍa 'alaihi raq'atani bil ghadati wa raq'atani bil 'ashiyyah, yaitu dua rakaat dilakukan pada waktu pagi dan 2 rakaat dilakukan pada waktu malam. Sudah seperti itu. Kita belum mengenal salat 5 waktu, belum mengenal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi syariat salat yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum datang atau belum diperintahkan untuk salat 5 waktu, yaitu cuma apa? Perintah salat itu salat 2 rakaat di pagi hari dan salat 2 rakaat pada malam hari. Sudah seperti itu. Jadi 2 rakaat saja. Gitu. Nah, kemudian wahyu tersebut atau syariat 2 rakaat pagi dan 2 rakaat malam kemudian diamandemen kembali, dihapus kembali, disalin kembali hukumnya dengan biijabis salawatil khamsi fi lailatin masra, yaitu dengan didapatkannya ya, diperolehnya Kanjeng Nabi ketika menjalankan atau melaksanakan perintah Isra Mi'raj, ya perintah Isra Mi'raj, kemudian pulang daripada Isra Mi'raj dengan membawa perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sampai sekarang sholat 5 waktu itu tidak pernah diamandemen, tidak pernah dihapus. Yang menghapus hanya orang-orang saja. Apa orang saja? Ya sholatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi dikerjainnya ada yang maghrib doang, ada yang zuhur doang, ada yang apa? Padahal semuanya itu 5 waktu. Apalagi yang kebluk mah subuh kagak sholat subuh, masya Allah. Ya aib itu namanya. Santri kagak sholat subuh itu aib. Terus sudah itu tentang pelaksanaan asbabun nuzul, diceritakan atau perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah kemudian setelah itu wa mata Abu Thalib, kemudian Abu Thalib wafat. Ya, karena apa? Berarti kan kalau secara waktu pelaksanaan Isra Mi'raj terjadi bulan Rajab. Ya, terjadi bulan Rajab. Yaitu yang menurut riwayat yang kuat yaitu pada tanggal 27 bulan Rajab. Nah kemudian Rajab, kemudian apa? Bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal. Berarti berapa bulan setelah itu? Berapa bulan setelah Isra Mi'raj? Rajab, Rawah, Puasa. 2 bulan. Ya, 2 bulan lebih kemudian wafat paman Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib. Pertengahan Syawal dari tahun 10 ya kenabian Abu Thalib wafat. Kemudian diiringi dengan siapa? Dengan wafat istri tercinta, yaitu siapa? Siti Khadijah. Setelah 3 hari
wafatnya Abu Thalib, kemudian diikuti wafatnya Siti Khadijah. Ini menandakan bahwa dua orang yang paling berjasa dengan perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi itu wafat. Sehingga apa? Ini sangat berdampak terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi. Orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, yang notabene mereka memusuhi Kanjeng Nabi ketika masih hidup. Pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib masih hidup, istrinya Kanjeng Nabi Siti Khadijah masih hidup, mereka masih punya segan. Mereka segan ya untuk melakukan propaganda, untuk mengganggu, untuk menghalangi dakwanya Kanjeng Nabi, karena masih ada yang dipandang oleh mereka, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijah itu wanita yang terpandang. Dulu waktu kita pada pertemuan yang dulu waktu Kanjeng Nabi melamar, ya banyak orang yang senang dengan Siti Khadijah. Kata mereka enggak. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu orang yang terpandang. Sehingga orang-orang Arab atau orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi, itu segan. Enggak akan mengganggunya itu enggak full. Ya, mengganggu, menghalangi Kanjeng Nabi, dakwah Nabi enggak full. Kenapa? Karena masih dilihat. Enggak enak ini. Ya, gitu. Enggak enak sama Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tetapi ketika gangguannya itu semakin masif, gangguannya bahkan sampai Kanjeng Nabi diludahin, Kanjeng Nabi dilemparin kotoran, Kanjeng Nabi dicaci, dihina dan lain segala macam. Masya Allah. Dan itu digambarkan oleh musibah, kesedihan yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada dakwahnya Kanjeng Nabi. Dulu orang yang musuhi Kanjeng Nabi masih segan, masih enggan untuk mengganggu Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena ada yang dilihat, karena ada yang dipandang oleh mereka, yaitu Abu Thalib. Nah, sekarang Abu Thalibnya wafat, dan kemudian setelah 3 hari kemudian diikuti oleh istri tercinta Sayyidina Khadijah. Jadi tidak ada lagi orang yang terpandang, orang yang berjasa besar, orang yang mengorbankan jiwa, raga dan harta, ya, Siti Khadijah untuk perjuangan Kanjeng Nabi. Sehingga sudah tidak ada lagi. Maka ini merupakan petaka yang amat besar, ujian, cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika ditinggal wafat 2 orang yang berjasa besar dengan dakwanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dijelaskan di sini, wasyaddal bala'u 'alal muslimina surah. Banget ujian yang terjadi terhadap orang-orang Islam. Ya. Makanya Kanjeng Nabi itu mengatakan pada tahun itu ya wafat 2 tokoh besar yang berjasa kepada perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi memproklamirkan tahun itu menjadi disebut dengan Amul Husni. Apa? Amul Husni, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan, tahun berduka cita. Kenapa? Karena Al-Fatihah.
untuk tuhfat insya Allah besok. Jadi kita sedang selit